Shalom keluarga Rockdover, kita akan mulaikan ibadah hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari yang baru, hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di pagi hari ini dari tempat ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, biar surga bersuka cita, biar hati-Mu disenangkan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Lord bless you and keep you.
His face shine upon you. Be gracious to the Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your family and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. We give you we give you praise. Thank you, Jesus. Isaiah 43 verse 1 to 3. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. They shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord, your God,
the Holy One of Israel, your Savior. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Shalom keluarga besar Rockdover dimanapun Anda berada pagi ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah kita pagi ini. Saya menyapa semua keluarga besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, bahkan saudara-saudara yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah pagi ini. Sukacita Yesus menjadi bagian Bapak Ibu semua. Sadari betul bahwa pagi ini adalah pagi yang dinanti-nantikan oleh semua orang percaya di seluruh belahan dunia manapun, bahwa ini hari yang diciptakan, dijadikan Tuhan untuk kita masuk dan menikmati hadirat Allah. Dan kemudian di meja itu, di meja Tuhanku, Anda dan saya disiapkan. Artinya Tuhan mempersiapkan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita dari waktu ke waktu. Sebelum saudara dan saya menikmati firman Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan, dalam doa. Berbicaralah kepada kami. Kami perlu perkataan Tuhan. Kami perlu suaramu di tengah-tengah kebisingan kehidupan di sekitar kami. Kami sadar betul bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup, membangkitkan semangat kami, bahkan menguatkan setiap kami yang sedang berduka maupun yang sedang ada dalam pergumulan. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Dan pagi ini dalam kekuatan kasih karunia dan dalam hikmat-Mu, kami terima kebenaran-Mu dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Meja Tuhanku. Diambil dari Kejadian 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Saya memulai khotbah ini dengan satu kalimat bijak. Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Ketaatan sebagian adalah ketidaktaatan total. Jadi Tuhan menghendaki ketaatan penuh dari manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu kita belajar hari ini dalam Kejadian pasal 22. Ini berbicara tentang bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan putranya Ishak, putra satu-satunya. Dan dikatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham, bawalah anakmu, putra satu-satunya Ishak yang kamu kasihi, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kejadian 22 ayat yang kedua. Dan tentunya saya tidak akan membaca Kejadian 22 secara keseluruhan karena ini panjang. Dan hari ini kita belajar dari ayat yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham, bawalah putra sulungmu, putra tunggal, maaf bukan sulung ya, tunggal, putra tunggalmu satu-satunya itu, yaitu Ishak, persembahkanlah dia bagiku sebagai korban bakaran. Nah saudaraku yang diberkati, ini permintaan yang sangat mahal. Dan permintaan ini membingungkan sebenarnya. Tapi baiklah saudaraku, saya ingin menjelaskan ini. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran adalah pengorbanan total. Komitmen total dari apa yang dikorbankan kepada Tuhan. Korban ketika dipersembahkan itu habis terbakar. Tidak ada bentuk lagi di sana. Hilang.
Bahkan dikatakan asap dan baunya naik bersama Tuhan untuk selamanya. Jadi ketika Ishak dipersembahkan, Anda sudah tidak melihat bentuk Ishak lagi. Tapi yang terjadi, agenda Tuhan lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ini ujian untuk iman Abraham, bapak orang beriman. Baru saja Abraham dan Sarah bersuka cita karena ada suara seorang putra di rumahnya. Sekarang suara itu bakalan tidak terdengar karena Tuhan minta putranya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di masa usia lanjut, di usia tua, Tuhan memberikan Ishak yang nantinya menjadi ahli waris dari apa yang dimiliki oleh Abraham. Nah, saudaraku yang diberkati, jika kita menahan apa yang penting dan berharga bagi kita, kita tidak akan mendengar surga berbicara. Sekali lagi saya mau beritahu, Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Ishak buat Abraham itu penting. Ishak buat Abraham itu bernilai. Ini potensi dan masa depan Abraham ke depan. Tapi Tuhan minta yang terbaik dari tangan Abraham. Dia minta Ishak, saudaraku. Itu sebabnya tadi saya mau mulai, saudaraku. Ketidaktaatan sebagian adalah ketidaktaatan total. Saudaraku yang diberkati, dikatakan bahwa jika kita menahan Ishak, jika kita menahan apa yang penting bagi kita ketika Tuhan minta, Anda dan saya tidak akan pernah menemukan yang namanya sorga berbicara bagi kita. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya suara Tuhan. Tuhan menginginkan apa? Tuhan menginginkan hal yang paling penting yang kita pegang, yang kita punya, itu diberikan kepadanya. Jika Anda dan saya mau sorga berbicara, jangan tahan potensi, nilai, bahkan hatimu kepada apa yang Tuhan minta dari kamu. Mengapa kamu meragukan permintaan Tuhan? Banyak dari kita meragukan permintaan Tuhan. Kenapa demikian? Saudara dan saya harus mengerti bahwa yang akhirnya kita tahu bahwa Ishak kembali ke rumahnya. Penting untuk saudara mengerti bahwa kenapa Tuhan minta. Kalau Tuhan minta, berarti yang diminta Tuhan itu penting bagi Tuhan. Tuhan tidak akan minta sesuatu yang tidak penting. Dia minta sesuatu yang penting. Nah, perhatikan kata ini. Penting untuk Abraham, Ishak itu, tapi bagi Tuhan, Ishak juga penting. Nah, hari ini saudaraku yang diberkati, sama-sama penting. Untuk Abraham, Ishak penting. Tapi untuk Tuhan, Ishak juga penting. Nah, saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita belajar hari ini. Nah, kata Ibrani yang digunakan Alkitab untuk menguji, kata menguji secara harafiah berarti menguji sepenuhnya melalui demonstrasi stres. Nah, saudaraku, secara harafiah kata menguji punya pengertian menguji sepenuhnya melalui demonstrasi stres. Ketika Tuhan minta Ishak dipersembahkan, saya kira Abraham ada dalam tingkat stres yang luar biasa. Karena pengertian kata menguji di sini secara harafiah seperti yang tadi saya sampaikan. Melalui demonstrasi stres. Tekanan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa baru saja mereka menikmati suara seorang putra dalam rumahnya. Tiba-tiba diminta suara itu hilang dari rumahmu. Sesuatu yang membuat Anda bergairah. Ketika saudara pulang bepergian, ketika saudara pulang dari pekerjaan, ketika saudara melakukan aktivitas di luar rumah, dan ketika saudara pulang dan mendengar suara putramu, saudara bergairah kembali, kehidupan dikembalikan. Sepertinya nyawamu kembali.
dan Anda bersemangat untuk menjalani hidup. Tapi kali ini Tuhan minta apa yang menjadi gairahmu. Tuhan minta apa yang menjadi nilaimu. Tuhan minta apa yang menjadi potensimu. Tuhan minta apa yang menjadi penting dalam kehidupan saudara. Rumahmu bakalan sunyi. Kemahmu bakalan sepi. Tidak ada lagi yang namanya suara seorang putra. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini gak gampang untuk Abraham lewati musim ini. Tidak mudah, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sering digunakan dalam perjanjian lama kata menguji itu untuk menggambarkan cara di mana Tuhan akan memberikan tekanan pada umatnya untuk menguji tekad dan kesetiaan mereka. Sekali lagi, tujuan pengujian Tuhan bukanlah untuk menghukum atau menghancurkan bangsa Israel, termasuk agama Abraham, tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan karakter iman mereka. Jadi kata menguji itu punya tujuan bukan untuk menghancurkan atau menghukum kita. Tapi Tuhan ingin mengeluarkan dan Tuhan ingin mendapatkan yang namanya tekad dan kekuatan karakter dari iman kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengertilah bahwa Allah kita ketika mendatangkan ujian bukan untuk membunuh kita, tetapi untuk memberikan kita sebuah level baru dalam kehidupan yang baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, mengapa Tuhan ingin menguji Abraham setelah usianya sudah tua? Saudara, di usia tua untuk mendapatkan seorang anak itu hal yang mustahil. Bahkan Alkitab berkata bahwa Sarah mati haid. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di benak Abraham. Tuhan, bukankah engkau berjanji engkau memberikan Ishak? Tapi sekarang mengapa engkau mengambilnya kembali? Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengerti bahwa setiap kita sedang ada di dalam lembah-lembah ujian seperti ini. Jangan terpancing untuk menggerutu, jangan terpancing untuk emosi sesaat, dan kemudian saudara menggunakan kata-kata yang tidak bijak untuk penciptamu. Nah, terkadang ujian yang berat datang setelah bertahun-tahun saudara dan saya mengikuti Tuhan dengan setia. Kita sering mendengar kata ini, Tuhan, mengapa masalah datang silih berganti bagi hidupku? Saya sudah melayani, saya sudah bergereja, saya berdoa, saya ikut doa puasa, saya begitu setia di dalam pelayanan. Kenapa hal ini harus terjadi? Karena Alkitab menjelaskan kepada kita, ujian yang datang kepada Abraham itu pada waktu dan usia Abraham sudah lanjut, saudaraku. Saudara, sebentar lagi saya bakalan mati. Tapi kenapa Tuhan minta hal ini? Bukankah ini menjadi masa depanku? Saudaraku yang diberkati Tuhan, proses ini tidak semua orang percaya, belum dapat menerima. Karena banyak dari kita diajarkan bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, masalah selesai. No. Anda ikut Tuhan Yesus, masalahmu tidak akan selesai. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika saudara dan saya ikut Yesus, Anda sudah bersedia untuk mati terhadap diri sendiri, untuk mati dari keinginan dosa, untuk mati dari keinginan daging, serta keangkuhan hidup, dan keinginan-keinginan yang lahir berdasarkan kebutuhan diri sendiri. Kita bersedia untuk mati untuk itu. Tidak gampang mati secara daging. Bagaimana Anda disakiti tetapi Anda terus membalas dengan kebaikan. Bagaimana Anda dihujat tapi Anda tetap tersenyum. Ketika Anda dalam tekanan hidup dan sepertinya seluruh dunia bangkit menyerang Anda, tapi Anda tetap masih berdiri dan berkata, Tuhan itu baik. Itu tidak mudah, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk kita mengerti akan hal ini. Bahwa Tuhan ada di setiap sudut perjalanan hidup. Ujian adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Tetapi meskipun kita semua mengalaminya, perhatikan kata ini, ujian adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Tetapi meskipun kita semua mengalaminya, kita juga harus merasa terhibur dan tahu
bahwa setiap yang datang ujian itu, setiap ujian yang datang harus terlebih dahulu melewati tangan Tuhan sebelum mencapai kita. Tidak ada yang datang dengan cara kita tanpa terlebih dahulu menerima persetujuan ilahi. Dan untuk mendapatkan persetujuan ilahi, harus ada alasan bagi Tuhan untuk menyetujuinya. Jadi setiap ujian yang datang dalam hidup saudara sudah melewati tangan Tuhan. Dan ketika ujian itu sampai ke tangan saudara, sampai ke dalam kehidupan saudara, Anda diuji, itu artinya Tuhan tahu bahwa setiap kita akan mampu mengatasi setiap ujian itu. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan kalimat ini. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika setiap ujian atau cobaan itu muncul di tengah-tengah perjalanan hidup iman saudara, Allah menjanjikan Ia menyediakan yang namanya jalan keluar. Jadi tidak ada yang namanya ujian dan pencobaan itu membunuh Anda. Tetapi Tuhan bisa meloloskan Anda dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia kita. Hidup itu tidak seindah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan telapak tanganmu, kamu dapat mengubah hidupmu. Hidup itu tidak seindah Anda mengembalikan. Tetapi dengan telapak tanganmu, kamu bisa mengubah kehidupan. Anda dan saya tinggal memilih. Dengan tangan ini untuk memberkati, atau memberi, atau mengorbankan yang penting bagi Tuhan, sesuai permintaan Tuhan. Saudara, terserah Anda. Belajarlah memberi yang diminta Tuhan. Karena yang diminta itu yang penting bagi Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang memberi bukan atas dasar permintaan Tuhan, tapi memberi atas dasar, ya udah segini aja lah, ini sudah buat Tuhan lah, gitu. Udah cukup lah, nggak perlu lebih-lebih lah, gitu. Tuhan juga ngerti kok. Nah saudara tahu, Abraham diminta yang penting dari Abraham itu putranya. Kalau sampai Tuhan minta dari Anda, berarti itu penting untuk sorga dan itu penting untuk hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kejadian 22 ayat 7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya, anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8. Ini jawaban yang luar biasa dari seorang yang disebut bapa orang beriman. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan tanah Ur bertahun-tahun sebelumnya, dia telah mengorbankan yang namanya keamanan dan kenyamanannya. Karena dia meninggalkan yang namanya orang tuanya, sanak saudaranya dia tinggalkan. Sekarang Tuhan minta Abraham menyerahkan keamanan masa depannya. Tuhan minta nilai, Tuhan minta ahli warisnya, putranya Ishak.
Saudaraku yang diberkati, ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Abraham yang saya paling kagum adalah saya memperhatikan dan saya baca bolak-balik Kejadian pasal 22 ini. Saya memperhatikan dan saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semua. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan ketika dia mendengar apa yang Tuhan harapkan darinya. Dia tidak berdebat, dia tidak berdialog, dia tidak mengeluarkan yang namanya argumen atau bantahan. Tapi Abraham di ayat yang ketiga, begitu dia dengar pesan di ayat yang kedua, persembahkan putramu sebagai korban bakaran. Di ayat yang ketiga, keesokan harinya, perhatikan kalimat ini, kata ini, pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah Anda memulai hidup saudara tanpa Anda memulainya dengan persiapan yang matang. Karena persiapan yang matang menentukan perjalanan hari itu bagi saudara. Apakah hasilnya baik atau tidak, itu ditentukan dari bagaimana Anda membangun hidupmu di pagi-pagi benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah perlu persiapan yang matang. Kenapa saya bilang ibadah perlu persiapan yang matang? Coba saudara perhatikan di sana. Beberapa kata yang menunjukkan bahwa Abraham memiliki sikap ibadah yang begitu dewasa dan begitu matang. Dengan baik, ibadah tanpa persiapan itu sama hal dengan kriminalitas. Nah, coba saudara lihat ini. Ibadah perlu persiapan. Kalau saudara lihat di ayat yang ketiga, pagi-pagi bangunlah Abraham. Satu, ada kata pagi-pagi. Berarti orang ini benar-benar prepare gitu. Kemudian, ia menyiapkan yang namanya keledai. Kendaraan. Dia prepare gitu. Kemudian apa lagi? Dia mempersiapkan bujangnya. Lalu bukan cuma itu. Ia punya kayu bakar untuk korban yang nantinya dibakar. Kemudian apa? Dia membawa korban bakaran. Jadi dia datang ke ibadah Tuhan. Dia datang kepada mezbah Tuhan. Bukan dengan tangan kosong. Dia datang untuk Tuhan dengan tangan yang penuh. Dengan yang penuh arti. Dia datang bawa putranya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini, ibadah minggu ini, apakah Anda datang dengan tangan yang penuh? Atau tangan yang kosong? Itu penting untuk saudara jawab. Saudaraku yang diberkati, manusia selalu melihat debu pada dirimu. Tetapi Tuhan selalu melihat emas pada dirimu. Jadi hari ini penting untuk saudara memperbaiki mezbahmu. Menjaga api terus menyala. Menjaga terus punya hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kalau manusia lebih menyoroti debu di hati saudara, tetapi Tuhan menyoroti emas dalam kehidupan saudara. Berdirilah bersama mereka yang mencintai Tuhan, maka yang keluar adalah emas. Jangan berdiri dan duduk bersama mereka yang tidak memiliki persahabatan dengan Tuhan. Sebab emasmu akan ditutupi debu. Alkitab mengatakan bahwa jangan ada dalam kumpulan pencemooh. Jangan ada dalam kumpulan-kumpulan orang yang suka bergosip. Karena emas hatimu itu, karena nilaimu bahkan ditutupi oleh debu. Jika Anda tidak berhati-hati di sisi ini. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang diberkati, Abraham menemukan Tuhan dan Ishak. Mengapa? Yakobus 2 ayat 23. Abraham disebut sahabat Allah. Itu sebabnya seorang yang bersahabat dengan Allah, emasnya akan muncul, emasnya akan berkilau. Jangan ada dengan orang-orang yang tidak satu visi dengan hidupmu. Sebab mereka bisa membuat emasmu ditutupi debu kalau Anda tidak berhati-hati.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ishak membawa kayu yang akan digunakan untuk pengorbanan di punggungnya. Dia pikul itu. Yesus memikul kayu salib. Ishak dan Yesus taat ke mezbah karena mereka tunduk pada kehendak Bapa masing-masing. Ishak taat kepada bapaknya Abraham dan Yesus taat kepada kehendak bapaknya. Getsemani adalah pergumulan berat yang dilewati oleh Yesus. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Saudara, ini pergumulan yang berat, saudaraku. Nah, ahli Alkitab mengatakan, Moriah adalah nama lain untuk Golgota. Tempat di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Saudaraku, pengorbanan Ishak itu memberikan gambaran kepada apa yang akan terjadi ketika Yesus mati di Golgota. Jangan bermimpi untuk pelayanan yang mempengaruhi banyak orang jika hidup kita tidak bersedia menuju mezbah. Di mezbah kita mendapatkan apa yang kita beri kepada Tuhan. Artinya gini, Tuhan minta Ishak, tetapi Anda pulang pun dengan Ishak. Dan Anda tidak kehilangan Ishak. Jadi ketika Tuhan minta sesuatu yang penting dari Anda tidak akan pernah kehilangan yang penting itu. Tapi yang penting itu akan kembali lagi kepada Anda. Itu sebabnya dikatakan hukum tabur tuai. Jika kamu menabur, itu juga yang akan kembali kepada saudara. Seorang petani yang baik, dia menabur dan dia menikmati hasilnya yang pertama. Di mezbah kita mendapatkan apa yang kita beri kepada Tuhan. Di mezbah tempat di mana kita menemukan tujuan dan mengapa kita diciptakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mati di mezbah. Di mezbah itu saudara dan saya harus mati. Tetapi harum untuk Tuhan dan jawaban bagi dunia. Di mezbah Anda mati, harum bagi Tuhan dan jawaban bagi dunia. Dunia sedang menantikan kehadiran anak-anak Allah yang memberikan nilai yang berbeda. Meja Tuhan bagi Abraham adalah Gunung Moriah. Mengingatkan Abraham bahwa Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Meja Tuhan bagi gereja adalah Bukit Golgota. Tempat kita datang menikmati penyediaan Tuhan lewat putranya, Yesus Kristus. Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Perhatikan kalimat ini. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Dia mengaruniakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Golgota meja Tuhanku, di sana roti dan anggur tersedia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan menyediakan mana? Makanan ajaib kepada bangsa Israel di padang gurun. Dan yang mereka lakukan hanyalah mengeluh. Kita perlu menghargai harga makanan ini.
Orang Israel harusnya menghargai mana, menghormati pemberian Tuhan. Langit terbuka. Bahkan pada waktu sore, pagi mana turun sore, burung puyuh datang. Saudara bisa bayangin, pagi Anda menikmati mana, sorenya kamu menikmati daging. Pemeliharaan Tuhan. Setiap hari Israel pesta, saudaraku. Saudara bisa bayangin, bangsa manakah di planet bumi ini yang menikmati yang namanya roti dari surga? Israel. Tetapi kesimpulan akhir adalah mereka mengeluh. 40 tahun menikmati makanan yang sama. Lama-lama juga bosan ya, manusia. Tapi mereka mengeluh. Tapi sadarkah saudara, bahwa apa yang menjadi suplai mereka itu bukan suplai yang datang dari bumi, tapi langit, sorga yang terbuka. Penyediaan Tuhan tanpa batas datang kepada orang yang dikasihinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah yang sama yang dia perlihatkan kepada Abraham di Gunung Moria. Aku menyediakan yang namanya domba jantan yang terjebak di tengah-tengah yang namanya semak duri itu, lalu kemudian menggantikan Ishak dikorbankan. Sekali lagi saya beritahu buat saudara, apa yang diminta Tuhan itu penting bagi dia. Tapi Anda pun yang memberi tidak akan kehilangan yang Anda beri. Saudaraku yang diberkati, sekarang mari kita bersiap untuk mendekati meja Tuhan kita. Untuk keluarga besar Rock Dover dimanapun Anda berada. Ini minggu ketiga. Minggu di mana saudara dan saya menikmati yang namanya Holy Communion. Perjamuan kudus itu mejanya Tuhan. Meja Tuhan di Golgota. Sebelum kita datang ke meja makan, kita harus lapar, saudaraku. Saudara harus punya rasa lapar akan hadirat Allah. Rasa lapar akan Tuhan. Orang yang rasa lapar, dia akan menghormati makanan. Orang yang diundang ke sebuah pesta, dan Anda datang dalam posisi setengah kenyang, atau kenyang, Anda tidak menghormati makanan. Berapa banyak orang yang kenyang, memuntahkan makanan yang lain. Tapi orang yang lapar, mereka menghormati setiap makanan yang masuk. Dan hari ini biarlah saudara dan saya memiliki hati yang sama. Dengan datang ke hadirat Allah, datang dalam ibadah dengan hati yang lapar dan haus akan firman Allah. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat ini baik-baik. Kita butuh yang namanya nafsu makan yang baik. Halo, beritahu kepada saudara, beritahu kepada istrimu di samping, sayang, kita butuh nafsu makan yang baik. Beritahu kepada anak-anakmu, kita perlu nafsu makan yang baik. Kita perlu lapar akan hadirat Allah. Di mezbah, visimu diperjelas. Dan penyediaan itu semakin nyata dan dekat denganmu. Ketika Abraham mengangkat pisau untuk menyelesaikan korban itu, menyelesaikan putranya di mezbah, malaikat datang dan cegat. 2 kali saudaraku malaikat berbicara. Menarik untuk saudara dan saya simak, bahwa di mezbah itu visimu diperjelas. Anak-anak muda, jangan cari pasangan hidupmu di panggung, tapi carilah pasangan hidupmu di altar. Bagaimana itu Pak Pendeta? Nah, jangan cari calon istrimu di diskotik, di tempat-tempat yang tidak harusnya saudara ke sana. Begitu kamu menikah, kemungkinan besar tiap hari dia menari di depan Anda dan Anda akan pusing setiap hari. Saudara bisa bayangin, carilah istri wanita yang menghabiskan waktu hari-hari hidupnya bersama Tuhan, yang takut Tuhan, yang hidup serius dengan Tuhan. Orang yang hidup serius dengan Tuhan saja, saudara bisa konflik, apalagi yang saudara cari di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dengar baik. Mungkin ini sesuatu yang bukan menjadi concern saudara, tapi ini menjadi concern saya. Saudara dengar, Coca-Cola ada di kios atau di pondok kecil, harganya beda ketika Coca-Cola ada di
hotel berbintang 3 atau 5. Harga beda. Apa yang membuat harga berbeda? Tempat. Tempat menentukan harga. Di mana Anda bergaul? Di mana posisimu sekarang? Itu menentukan nilai jual kamu. Sebuah bangunan itu mahal dan tidak tergantung letaknya di jalan mana. Jalan utama atau di lorong pedalaman. Nah, kalau di lorong pedalaman, murah sekali. Tapi kalau di jalan utama dan posisinya di tengah kota, nilainya beda. Hari ini, saudara ada di mana, itu paling penting. Itu paling penting. Dengan siapa Anda bersahabat, itu penting. Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya Tuhan berkata bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan. Saya tutup. Siapa yang paling penting bagi Anda pagi ini? Siapa atau apa yang menempati tempat pertama di hati Anda? Jawabannya atau pilihan bagi saudara. Ishak yang penting atau Tuhan yang penting bagi Anda? Pilihan ada di tangan saudara. Kita mungkin saja bisa kehilangan Ishak, tetapi kita menemukan Tuhan. Ya, menahan Ishak, Anda kehilangan Tuhan. Memberikan Ishak, Anda menemukan Tuhan dan Ishak. Khotbah ini sampai di sini. Dan kiranya kita, kalau diperhadapkan dengan dengan pertanyaan tadi, siapa yang paling penting bagi Anda? Tuhan. Siapa atau apa yang menempati tempat pertama di hati Anda? Tuhan. Pertanyaannya, istri saya penting? Penting. Anak saya penting? Penting. Persahabatan saya penting? Penting. Pelayanan saya penting? Penting. Barang-barang yang saya punya di rumah penting? Penting. Semua yang saya pegang, semua yang saya sentuh, bahkan semua yang saya lihat penting. Tapi di atas semua yang penting, Tuhan lebih penting dari semuanya. Karena begitu kamu menemukan Tuhan, yang penting-penting tadi saya sebutkan tadi, Anda bisa dapatkan itu dalam waktu Tuhan. Ambil yang lain. Nah, kalau saudara lihat, kalau Anda, jangan dibalik ya. Kalau Anda beli mobil, bonusnya payung. Oke? Anda beli mobil, bonusnya payung. Jangan dibalik. Oh, saya pengen beli payung, nanti bonusnya mobil. Itu ada di dunia anta beranta mana? Nggak ada. Anda nggak akan, itu tidak akan ada itu. Nah, saudara bisa bayangin coba. Jangan dibalik. Kalau Anda punya Tuhan Yesus, Anda punya seluruh semesta ini. Jangan dibalik. Saya pengen punya semesta. Tidak. Dengar saya kasih tahu saudara. Karena pengendali segala sesuatu adalah Tuhan. Dan kiranya khotbah pagi ini mengingatkan kita bahwa di meja Tuhan adalah tubuh dan darah Kristus. Hari ini minggu ketiga bagi keluarga besar Rockdover untuk menikmati yang namanya perjamuan kudus. Di meja Tuhan, di meja untuk gereja Golgota itu, kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Bahkan sebelum Yesus masuk ke dalam proses penyaliban, mereka menikmati yang namanya makan terakhir, yaitu tubuh dan darahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kiranya hari ini, aku perkatakan ada mujizat bagi setiap kita yang sakit. Aku perkatakan hari ini jika engkau mengalami yang namanya gelombang-gelombang kemunduran ekonomi, akan terjadi peningkatan oleh karena Tuhan intervensi di dalamnya. Sekali lagi, ketika saudara dan saya menikmati tubuh dan darah Kristus, ada kehidupan kecukupan dalam kemah-kemahmu. Bahkan meja makanmu penuh dengan makanan. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus.
Dan saya akan melayani keluarga besar tim musik Rock Dover. Kita akan menikmati perjamuan kudus pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa berbagi tubuh dan darah Kristus untuk keluarga Anda di rumah. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga besar Rock Dover, Anda boleh bangkit berdiri bersama dengan kami di studio ini, dan kita satukan hati untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Dia diserahkan, diambilnya roti sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambil dan berbuatlah, dan ingatlah akan aku setiap kali engkau menikmatinya. Percayakah Bapak Ibu, yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika Bapak Ibu percaya, ambil dan makanlah dengan iman. Mari kita nikmati. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Meja Tuhan ada tubuh dan darahnya. Meja Tuhan ada gandum dan anggur. Meja Tuhan ada roti dan anggur. Bukankah kita disediakan untuk makanan dalam kekekalan? Tubuh dan darah Kristus adalah makanan kekekalan bagi saudara dan saya. Kepada siapa yang menikmati roti dan anggur atau menikmati tubuh dan darah Kristus, merekalah menikmati hidup yang kekal. Oleh kuasa darahmu, kami terima mujizat kesembuhan. Dan kami perkatakan mujizat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID-19 atau penyakit-penyakit kanker, tumor, dalam bentuk apa saja. Bahkan Anda yang mengalami masalah pada persendian, aku perkatakan sembuh. Penglihatanmu rabun, pendengaranmu menurun, aku perkatakan terbuka. Ephata, talitakum, terjadi dalam nama Yesus. Bangkitlah satu kegerakan Tuhan di setiap hati kita. Di dalam nama Yesus, percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari keluarga besar Rock Dover di rumah dan kepada semua yang menyaksikan siaran ibadah ini, satukan hati dan kita terima darah Kristus. Minumlah dengan iman. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk meja Tuhanku. Terima kasih untuk pelajaran dari Moria. Dan terima kasih untuk berkat Golgota bagi kami. Kami berterima kasih untuk meja yang senantiasa ada dan tersedia makan minum. Aku perkatakan, ada berkat jasmani masuk dalam setiap keluarga-keluarga kami. Aku perkatakan ekonomi bangsa-bangsa mulai naik. Aku perkatakan ekonomi keluarga-keluarga mulai naik. Aku perkatakan pekerjaan-pekerjaan mulai dikembalikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan berkati setiap benih yang kami tabur. Tuhan berkati setiap berkat yang kami berikan. Tuhan berkati Roh Kudus. Dan hari ini, beberapa dari kami sedang bergumul bahwa apa yang harus kami datang kepada Tuhan, apa yang harus kami beri kepada Tuhan.
Roh Kudus, kiranya kami tahu bagaimana kami mempersembahkan hati kami untuk Tuhan dan pekerjaannya. Diberkatilah kami setiap hari. Dan hari ini, sebelum ibadah selesai, kami mau terima berkat Tuhan. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Langit terbuka, tanah mengeluarkan hal yang baik. Kepadamu, apa saja yang disentuh dan dikerjakan oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil diberkati. Aku melepaskan berkat Abraham, berkat dari Gunung Moriah itu. Allahku menyediakan makan minummu. Lemari makanmu ada penyediaan. Meja makanmu, aku menyediakan hidangan di depan para lawanmu. Aku memberkati umatku dengan rotiku. Bahkan aku memberkati air minummu. Aku memberkati tubuh fisikmu. Tidak ada yang namanya sakit penyakit mendatangi hidupmu. Diberkatilah engkau dengan seisi keluargamu. Sejak hari ini sampai kekal selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.